besar apa enggak, lihat dari nominalnya aja. Tapi diperbandingkan dengan size ekonominya, ini kan 900 triliun terus sekarang masih di bawah 39% dari PDB kan. Jadi dari standar ukuran internasional itu masih aman. Halo sahabat sukses, kembali lagi di channel ini, tempat kita bahas ekonomi dan kebijakan pemerintah secara santai tapi tetap logis. Kali ini, kita bahas pernyataan penting dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang baru-baru ini menegaskan arah baru pengelolaan utang negara Indonesia. Banyak orang panik melihat angka utang Indonesia yang kini sudah mencapai lebih dari 9.100 triliun rupiah. Tapi kata Pak Purbaya, kita jangan melihat nominalnya saja. Yang penting itu rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB. Saat ini posisi utang Indonesia berada di kisaran 39% terhadap PDB. Masih jauh di bawah batas aman 60% yang diatur undang-undang. Artinya, secara struktur keuangan, Indonesia masih punya ruang fiskal yang sehat untuk terus membiayai pembangunan. Namun, Purbaya juga menegaskan satu hal penting, utang hanya akan dianggap sehat kalau digunakan untuk hal produktif. Bukan sekadar untuk menambal defisit atau membiayai proyek yang tidak memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Beliau bilang, utang negara tidak boleh dipakai untuk kebutuhan konsumtif. Harus menghasilkan nilai ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat sektor real. Karena itu, salah satu kebijakan tegas yang diambil adalah menolak penggunaan APBN untuk menanggung utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut Purbaya, risiko dan beban proyek harus ditanggung sesuai kesepakatan konsorsium, bukan dijadikan beban utang negara. Langkah ini menunjukkan arah baru, pemerintah ingin mengurangi ketergantungan pada utang yang tidak produktif. Selain itu, Purbaya juga berencana memangkas penerbitan surat utang negara SBN secara bertahap. Pemerintah akan lebih mengandalkan penerimaan pajak, optimalisasi aset BUMN, dan efisiensi belanja negara. Program-program yang dianggap boros, tidak tepat sasaran, atau tidak berdampak ekonomi langsung, akan dipangkas dan dialihkan ke sektor yang lebih produktif. Tapi tentu, tantangannya tidak ringan. Kenaikan suku bunga global, nilai tukar rupiah yang fluktuatif, hingga tekanan subsidi energi bisa menambah beban fiskal. Karena itu, Purbaya menegaskan pentingnya disiplin fiskal dan transparansi penggunaan dana publik. Beliau juga mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam narasi menakutkan soal utang. Utang itu bukan musuh, tapi alat. Yang salah bukan berutang, tapi kalau uangnya dipakai tanpa hasil yang dirasakan masyarakat. Dengan cara berpikir seperti ini, Purbaya ingin mengembalikan makna utang sebagai alat untuk tumbuh, bukan beban yang menghimpit. Setiap pinjaman harus memberikan multiplier effect, memperkuat ekonomi nasional, dan memperluas kesempatan kerja. Jadi, sahabat sukses, intinya sederhana. Utang boleh banyak, asal dikelola dengan cerdas dan bertanggung jawab. Kalau digunakan untuk membangun fondasi ekonomi dan kesejahteraan rakyat, maka utang justru menjadi investasi masa depan bangsa. Kalau kamu setuju dengan pandangan Menko Purbaya soal utang produktif, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah menurut kamu Indonesia sudah cukup bijak mengelola utang? Jangan lupa klik subscribe dan like agar kamu nggak ketinggalan pembahasan seputar politik terbaru setiap minggunya. Sampai jumpa di video berikutnya, salam sukses untuk kita semua.